Setempat laporkan bahwa ada kejadian luka di bawah ya, di bagasi atau di mana? Dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi. Ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan. Selamat datang di channel. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya. Setempat laporkan bahwa ada kejadian pembunuhan. Itu saja awalnya. Dan ketika saya cek TKP bahwa sangat kurang lebih ada suaminya yang menemukan, kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Di kendaraan apa? Satu D1890 Untuk selanjutnya mungkin kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan korban rencana akan diotopsi ke Sartikasi. Dan ditemukan kondisi korban seperti apa, Pak? Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat bawah ya. Di bagasi atau di mana, Pak? Di belakang. Bagasi belakang. Ada benda yang hilang nggak, Pak? Sementara benda-benda yang hilang belum ada. Pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada pintu yang dirusak dan tidak ada barang yang hilang. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya, yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, mungkin diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih ada di sini, kuncinya ada. Kita jadikan ini fakta-fakta penyidikan nanti. Jadi memang untuk melakukan pengungkapan kasus, kemudian kita merangkai peristiwanya agar mendapatkan keterangan atau petunjuk yang tepat. Salah satunya kita laksanakan prarekonstruksi, di mana prarekonstruksi yang kita laksanakan ini ada di dua tempat. Pertama di TKP memang dilaksanakan itu pada saat prarekonstruksi untuk melihat bagaimana pada saat peristiwa kejadian dan juga ada peristiwa setelah kejadian. Dan ada lagi di TKP Pecel Lele, karena TKP Pecel Lele ini merupakan TKP di mana ada pertemuan antara tersangka. Nah, sehingga kita mengambil prarekonstruksi untuk melihat peristiwa yang terjadi di kondisi tersebut, di mana memang dari peristiwa di TKP Pecel Lele dan TKP kejadian ini akhirnya ada keterkaitan, karena apa yang dibicarakan di TKP Pecel Lele itu akhirnya memang dilaksanakan di TKP kejadian. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP satu hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Jadi sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa, Bang? Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah,
salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses Masih pemeriksaan. dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Jadi bisa dibilang 3 orang anggota polisi Tiga orang anggota yang polisi. polisi TKP. Semua sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan ini pertama mungkin apakah menyalahi prosedur, kemudian yang kedua apakah memang yang bersangkutan ini mempunyai kesalahan sesuai dengan disiplin atau kode etik polisi karena memang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak tepat sebagai anggota polisi yang tidak proporsional, ataukah yang bersangkutan melanggar pidana. Nanti semua ini akan kita lakukan fakta yang akan menunjukkan apa yang menjadi aspek kekeliruan daripada orang-orang yang 5 orang yang masuk dalam TKP.